bro, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku kembali buat kalian semua untuk ngasih info seputar film terkeren dong tentunya. Masih tetap di genre yang sama, film yang akan aku bahas kali ini berjudul Min Xiong Haunted House. Film asal Taiwan ini menceritakan tentang teror di sebuah rumah mengerikan yang pada akhirnya membuka sebuah rahasia kelam dan menakutkan. Katanya loh ya, film ini berdasarkan urban legend rumah hantu Min Xiong yang terletak di Jiayi, kota praja Min Xiong, Taiwan. Pinisirin gimini ceritanya? Langsung saja kalian simak alur cerita film Min Xiong Haunted House. Film dibuka dengan seorang pria bernama Tuan He yang terlihat ketakutan di rumahnya yang megah setelah mendengar suara wanita yang terus memanggilnya di dalam rumah. Dengan membawa pistol, pria itu beranjak keluar dari rumah dan terus mencari asal sumber suara tersebut. Berkali-kali Tuan He menembakkan pelurunya pada sesuatu yang tak berwujud. Hingga kemudian berakhir dengan tubuh Tuan He yang tiba-tiba kaku seperti ada yang mengendalikan. Lalu dia menembak dirinya sendiri. Cerita lalu berjalan pada seorang wanita yang tak lain adalah istri dari Tuan He yang mendatangi seorang paranormal bersama anaknya yang bernama He Yiming. Paranormal itu mengatakan bahwa sebenarnya suami Nyonya He tewas bukan karena bunuh diri, melainkan dia dibunuh oleh hantu wanita yang masih gentayangan di sekitar kanal area itu. Paranormal itu juga meramal takdir He Yiming yang memiliki takdir kemalangan yang terkait dengan air. Maka dari itu, Nyonya He diminta mengawasi anaknya agar tidak mendekati tempat yang ada airnya. Bahkan umur He Yiming diramalkan tidak akan lebih dari 14 tahun. Wow, paranormal ini ternyata lebih pintar dari pesulap merah cuy. Hehehe. Scene lalu berjalan 30 tahun kemudian. Dua sahabat bernama Xiaoxi dan Azi sedang asik berenang di kolam kampusnya. Setelah itu mereka ngobrol berdua sambil minum teh kotak. Azi bertanya soal kalung yang dipakai Xiaoxi. Katanya Xiaoxi, kalung itu adalah pemberian dari neneknya yang tidak boleh dilepas. Tapi setelah Azi bilang dapat mengakibatkan iritasi kulit, Xiaoxi melepas kalung jimatnya begitu saja. Dia tidak tahu jika kalung itu jatuh ke dalam kolam dan dia melanjutkan renangnya kembali. Akibatnya gadis itu pun tenggelam. Ketika Azi akan menolongnya, dia melihat sesuatu yang menarik Xiaoxi dari dasar kolam. Untungnya Xiaoxi segera ditolong oleh orang lain yang ada di kolam itu. Setelah itu Xiaoxi pulang ke rumah. Xiaoxi tinggal bersama ibu dan neneknya yang ternyata adalah Nyonya He. Pada perayaan festival Qingming, Xiaoxi diminta sang nenek untuk bersiap-siap karena akan diajak pergi sang nenek pergi membersihkan makam kakeknya. Namun Xiaoxi malah mengirim SMS minta dijemput oleh Azi. Karena dipaksa oleh sang ibu yang bernama Sheng Xin, Xiaoxi pun akhirnya berangkat menuju makam. Di saat ibu dan sang nenek khusyuk mendoakan sang kakek, Xiaoxi malah keluyuran dan menjauhi makam. Sementara Azi yang sedang mengidentifikasi seekor mayat bersama pamannya yang seorang dokter, dia diberikan sebuah gelang jimat oleh sang paman, karena hanya dia dan pamannya yang memiliki indera keenam di dalam keluarganya. Xiaoxi yang ludur melewati kebun nanas, dia terhenti di sebuah rumpun bambu yang di bawahnya terdapat benda aneh. Saat Xiaoxi membuka benda itu, tiba-tiba matanya memutih dan tubuhnya terlempar lalu pingsan. Hingga menjelang sore, ibu dan neneknya kebingungan mencari keberadaannya. Ternyata Xiaoxi kesurupan dan meninggalkan ibu dan neneknya pulang ke rumah. Dengan membawa sebuah golok, Xiaoxi nekat membuka rantai gerbang lantai 3 di rumahnya. Dia lalu masuk ke sebuah kamar yang telah dikunci selama puluhan tahun. Di kamar tersebut, dia mengambil sebuah celengan semar dari bawah ranjang tua lalu membantingnya. Sedangkan ibu dan nenek Xiaoxi diantar pulang oleh polisi yang membantu mencarinya karena Xiaoxi tidak diketemukan juga hingga maghrib. Setelah sampai di depan rumah, polisi itu pun tahu bahwa rumah yang ditinggali nenek He adalah rumah berhantu.
Ternyata sang nenek tahu jika Xiaoxi berada di lantai 3 rumahnya. Nenek itu pun segera pergi ke rumah paranormal yang bernama Acai untuk meminta bantuan. Sementara Sheng Xin sendiri mencari Xiaoxi di kamarnya. Namun wanita itu tidak menemukan putrinya di sana. Beberapa saat kemudian dia merasa ada seseorang yang melintas di belakangnya yang menuju lantai 3. Sheng Xin lalu memberanikan diri untuk masuk ke lantai terlarang tersebut. Akan tetapi, dia juga masih tak melihat Xiaoxi ada di sana. Yang ada, dia malah diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Sheng Xin lalu tertuju pada sebuah cermin yang terdapat sebuah tulisan yang tak ku ketahui apa artinya. Semakin menatap cermin itu, Sheng Xin seperti melihat rambutnya ditarik oleh sosok yang tak terlihat. Bukan itu saja, bahkan dia juga diteror oleh sebuah gaun yang gerak-gerak sendiri. Maksud hati ingin keluar, apesnya pintu kamar itu malah terkunci dengan sendirinya. Bayangkan coy, apa yang akan kamu lakukan jika ada di posisi wanita itu? Hihihi. Sheng Xin berteriak-teriak berharap ada yang membukakan pintu. Tiba-tiba tetesan darah jatuh tepat di jidat wanita cantik itu. Tak ada pilihan lain, Sheng Xin kemudian masuk ke dalam lemari dan mengurung diri. Beberapa saat kemudian datanglah Azi dan membuka lemari tempat Sheng Xin bersembunyi. Akhirnya Sheng Xin merasa sedikit lega. Mereka pun kemudian saling memperkenalkan diri masing-masing. Entah kenapa, Azi terlihat aneh saat Sheng Xin bilang bahwa dia adalah ibunya Xiaoxi. Tiba-tiba saja cermin di samping mereka pecah dengan sendirinya dan mengagetkan mereka. Maafan. Anehnya, Azi mendengar suara tangisan yang berasal dari bekas cermin tersebut. Setelah menyentuhnya, rupanya itu adalah sebuah lubang menuju dimensi lain. Azi nekat memasuki lubang itu dan disusul dengan Sheng Xin, yang ternyata itu adalah tempat yang sama dengan rumah tersebut di masa lalu. Dari jendela tempat itu mereka mendengar seorang wanita yang terus menangis. Yang rupanya terlihat wanita bergaun putih itu menangis sambil berjalan mendekati sebuah sumur. Sheng Xin berusaha mengejarnya karena dia mengira itu adalah putrinya. Namun wanita itu nekat menyeburkan diri ke dalam sumur tersebut. Beberapa detik kemudian tiba-tiba tubuh Sheng Xin ditarik oleh sesuatu yang berasal dari sumur itu. Untungnya, Azi segera datang dan menolongnya dengan membaca doa hingga akhirnya Sheng Xin dilepaskan. Setelah itu mereka masuk ke rumah dan bersembunyi di bawah meja sesajen. Tapi meja itu beberapa saat kemudian terseret dari tempatnya. Mereka berdua semakin ketakutan dan tiba-tiba terdengar seorang wanita memanggil Sheng Xin. Sementara Azi melihat kalender yang ternyata mereka berada di tahun 1988. Sheng Xin naik ke lantai 3 rumah itu dan mendengar seseorang bermain piano. Ketika dia menghampirinya, rupanya sosok Xiaoxi lah yang memainkannya. Tiba-tiba saja Xiaoxi ingin menusuk lehernya dengan gunting. Sheng Xin berusaha mencegahnya. Tapi ketika Azi datang, sosok Xiaoxi berubah menjadi sebuah boneka yang kepalanya terputus. Dan di saat itu juga cermin yang mereka lewati telah tertutup kembali. Alhasil mereka tak bisa kembali ke dunia yang sesungguhnya. Mereka lalu mendengar seseorang sedang berbicara di luar rumah. Rupanya itu adalah suara ibu Sheng Xin yang meminta seorang pria untuk menutup sumur di halaman rumah itu. Sementara di dunia nyata, ibu Sheng Xin sudah mendatangkan paranormal ke kamar yang dimasuki Xiaoxi. Paranormal itu mengatakan bahwa dia telah kembali. Siapakah yang dimaksud paranormal itu? Jangan di-skip. Nenek He diminta mengambil foto yang ada di bawah ranjang tua dan diberikan pada paranormal. Setelah mengoleskan tinta pada foto itu, si paranormal meminta Nenek He memukul foto itu sambil meneriakkan namanya. Rupanya foto tersebut adalah saudara kembar Sheng Xin yang bernama Dexin. Semasa hidupnya dia selalu disia-siakan dan dibeda-bedakan oleh sang ibu. Pernah suatu hari mereka berjalan-jalan bersama ibu dan kakak laki-lakinya yang bernama He Yiming. Tiba-tiba sang ibu menamparnya dengan alasan yang tidak jelas. Meskipun sang kakak membelanya, namun tetap saja sang ibu tak mempercayainya.
Lalu suatu kejadian tragis menimpa Yiming, di mana dia ditemukan tewas tenggelam ketika usianya tepat 14 tahun, seperti apa yang telah diramalkan paranormal di awal scene. Sang ibu lalu menyalahkan Daesin karena mengira dialah yang telah menyebabkan sang kakak meninggal karena memintanya untuk mengambilkan sendalnya. Padahal sebenarnya itu adalah permintaan Sengshin, tapi dia malah tega memfitnah Daesin agar dimarahi sang ibu. Setelah kejadian itu, Daesin terus murung dan tak mau berbicara dengan Sengshin lagi. Sampai pada Daesin dewasa, dia sering melamun dan histeris seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Dia selalu mengamuk ketakutan seperti melihat sesuatu yang mengganggunya. Akhirnya sang ibu meminta paranormal membawanya untuk diobati. Daesin berteriak-teriak meminta pertolongan Sengshin yang saat itu menggendong anaknya. Namun Sengshin tak menghiraukan dan malah meninggalkannya begitu saja. Shin kembali ke masa kini. Sengshin yang masih di dimensi lain melihat dirinya sendiri yang ditinggal pergi oleh suaminya yang entah apa permasalahannya. Dia pun histeris yang kemudian di balik pintu Sengshin mendengar teriakan Daesin yang terus-menerus meminta pertolongannya. Tiba-tiba kamar itu berguncang keras ketika Nenek He memukul foto Daesin dan menyebutkan namanya. Tak berapa lama kemudian muncullah Shioshi yang merangkak menghampiri sang nenek. Si paranormal meminta Nenek He terus memukul foto itu dan makhluk yang merasuki Shioshi keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, Azi berhasil keluar dari dimensi lain, sedangkan Sengshin terjatuh entah kemana. Azi segera menolong Shioshi dan menyembunyikannya di bawah meja sesajen. Sedangkan Nenek He dan si paranormal mendapat teror dari sesosok hantu tanpa kepala. Paranormal itu mencoba menyelamatkan Nenek He. Tetapi tiba-tiba hantu itu malah merasuki tubuh Nenek He. Si paranormal ngacir tercirit-cirit meninggalkan tempat itu. Namun Nenek He yang kerasukan terus mengejarnya dengan membawa golok. Karena si paranormal tak mampu melarikan diri, dia pun harus meregang nyawa setelah dibantai nenek tua tersebut. Azi yang mencoba lari ternyata malah menjadi tawanan Nenek He. Dia dibawa menuju sumur di halaman rumah dan dipaksa untuk membuka dan memasukinya. Ternyata Sengshin berada di dalam sumur itu dalam keadaan baik-baik saja. Aneh kan? Namun setelah Azi masuk, Sengshin tidak ada di dalam sumur yang kering tersebut. Azi lalu menggali dasar sumur itu dan mengambil sebuah benda terbungkus kain yang ketika dibuka ternyata berisi tengkorak kepala manusia. Azi lalu diperlihatkan sebuah kejadian di mana Daesin sedang berada di rumah dukun dan diikat terlentang. Si dukun mengatakan, karena kelahiran dan kematian Daesin sama persis dengan hantu wanita yang membunuh Tuan He di awal scene, maka untuk membuat keluarganya tenang, maka bagian tubuh Daesin harus dipisahkan. Ya, terdengar konyol sih. Untuk itu, si dukun meminta Nyonya He memenggal kepala jasad putrinya lalu disegel di tempat kematiannya. Sedangkan badannya harus dikremasi yang kemudian abu jenazahnya dikubur di hutan bambu. Sedangkan potongan pakaian, sejumput rambut dan sisirnya harus disimpan di bawah ranjangnya. Tega nggak tega, akhirnya Nyonya He harus melakukannya. Setelah Azi diperlihatkan semua itu, Nenek He membawa tengkorak Daesin lalu membenturkan kepalanya sendiri di lantai berkali-kali. Shioshi yang melihatnya berusaha mencegahnya, namun dia malah disingkirkan. Setelah Azi mengatakan bahwa dukun yang menyakiti Daesin sudah mati dan Shioshi masih membutuhkan neneknya, barulah Daesin berhenti menyakiti sang ibu. Sementara di sumur, Sengshin dihampiri oleh Daesin. Daesin kembali mengungkit-ungkit masa lalunya pada Sengshin yang telah berjanji akan selalu di sisinya apapun yang terjadi. Daesin lalu bercerita kenapa dia sampai bunuh diri. Itu semua karena kelakuan bejat si dukun yang menggenjotnya secara bergilir dengan dalih akan mengobatinya. Akibat kejadian memalukan itu, Daesin trauma, lalu memotong rambutnya dan memakai gaun kesukaannya. Tak kuat menanggung aib, akhirnya dia melompat ke sumur yang ada di halaman rumahnya. Daesin lalu bilang bahwa dia hanya menginginkan saudara kembarnya tersebut. Ternyata selama ini Nenek He hanya berhalusinasi bahwa Sengshin masih hidup. Pada kenyataannya, Sengshin telah tewas tercebur ke dalam sumur yang sama dengan Daesin saat bertengkar dengan sang ibu.
Mengira Seng-shin telah tewas, sang ibu lalu meminta orang lain menutup sumurnya untuk menghilangkan jejak. Jadi selama ini juga Azi berada di rumah itu bersama Seng-shin yang telah jadi hantu karena dia memang memiliki indera keenam. Deshin dan Seng-shin akhirnya bisa bersatu kembali di lubang sumur yang sama. Dan akibat pembunuhan yang dilakukan pada si paranormal, akhirnya Nenek He ditangkap polisi dan dipenjara. Shioshi dan Azi lalu berdoa di sumur yang menjadi persemayaman terakhir Seng-shin dan Deshin, sesuai request dari Deshin. Suatu hari saat Azi dan Shioshi menjenguk sang nenek, Nenek He berhalusinasi melihat Azi adalah Yiming. Sambil berbicara ngelantur, dia berpesan bahwa dia melarang Yiming agar tak berpacaran sembarangan atau akan bernasib sama seperti sang ayah yang direbut oleh seorang pelayan. Nenek He kemudian mengira bahwa suaminya tewas bunuh diri. Padahal sebenarnya dia dibunuh oleh hantu wanita yang mati di kanal yang tak lain adalah selingkuhannya yang mati bunuh diri dan mendiami rumah megah itu. Di scene terakhir, Shioshi mendatangi paranormal dan dijelaskan kisah hidup keluarga neneknya. Dia juga diminta meninggalkan rumah angker tersebut dan dia memiliki kemalangan yang terkait dengan api. Shioshi akhirnya meninggalkan rumah angker tersebut dan film pun berakhir. Itu tadi bro, kisah tragis di Minseong Haunted House. Semoga bisa jadi referensi tontonan rebahan kalian di rumah ya. Sampai ketemu di video alur film selanjutnya.